Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan zakat mal, apakah wajib zakat mal itu harus dengan harta atau boleh dirupakan selain harta? Dan apakah penyalurannya itu bisa selain yang tercantum dalam ayat tersebut? Misalnya untuk pembangunan masjid atau untuk pembangunan pondok misalnya, sedangkan dalam ayat itu kan nggak ada cara khusus untuk masjid atau untuk pondok. Demikian. Oke. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Tentang yang pertama zakat mal ya. Zakat mal itu kita sudah bahas di awal. Zakat mal itu bentuknya banyak. Zakat itu ada dua secara besar. Yang pertama zakat fitrah, yang dihitung itu adalah kepala orang, zakat per kepala kan gitu, zakat fitrah. Mau kayak miskin nggak peduli, pokoknya dia punya makanan yang cukup untuk dimakan, kelebihannya di zakat fitrah kan gitu. Itu pembahasan ada sendiri zakat fitrah. Apapun zakat mal yang dihitung itu hartanya. Nah, zakat mal ini macamnya ada banyak. Kita baru sampai yang keempat kan gitu. Ada zakat emas perak, ada zakat hewan ternak, ada zakat buah-buahan dan biji-bijian, ada zakat barang tambang, nanti ada zakat harta karun, ada zakat yang keenam itu adalah barang dagangan. Dari 6 zakat mal ini dalam mazhab Syafi'i, yang 5 itu wajib dikeluarkan benda yang dia miliki. Dia punya kambing, sesuai dengan syarat-syarat zakat mal kambing, maka yang dikeluarkan harus kambing. Punya sapi, keluarkan sapi. Punya unta, keluarkan unta. Dia panen kurma, maka yang dikeluarkan kurma. Panen anggur, maka yang dikeluarkan anggur. Punya emas perak, yang dikeluarkan emas perak. Punya uang, dikeluarkan uang. Kecuali barang dagangan yang barusan kita bahas tadi hari ini. Kalau yang dia miliki adalah harta barang dagangan, dia jualan toko bangunan, punya semen, jualan semen, khusus semen, maka yang dikeluarkan uang, bukan semen. Ya. Jadi kalau harta zakat mal itu ada 6 bentuk dalam pembahasan mazhab Syafi'i, ada 6. Kemudian dari 6 ini yang 5 dikeluarkan sesuai dengan jenisnya masing-masing. Kalau dia punyanya apa dikeluarkan apa. Tapi kalau untuk yang ke-6 barang dagangan itu dia yang dikeluarkan uang. Jualan ayam yang dikeluarkan uang, jualan telur yang dikeluarkan uang, jualan semen yang dikeluarkan uang, yang dikeluarkan jualan besi yang dizakatkan uangnya, uang yang senilai ya, dengan 1/4 dari harta atau aset yang dimiliki. Itu yang pertama. Bisa menjawab ya berarti ya? Enggak, kalau yang zakat mal khusus untuk zakat mal boleh enggak, artinya dinilai dirupakan selain dengan harta? Contohnya? Misalnya contoh artinya menghitung misalnya tahun ini terkena 2 juta gitu kan zakatnya. Terus uang 2 juta itu saya rupakan beras. Saya peruntukkan untuk fakir miskin atau anak yatim piatu. Apa itu diperbolehkan? Oh ya, berarti zakat mal yang jenengan maksud itu namanya zakat mal dalam bab uang tunai kan gitu, harta uang tunai. Karena tadi zakat mal itu ada 6 bentuk, ada 6 macam. Yang jenengan maksud itu berarti uang tunai. Ya, apakah zakat uang tunai ini bisa diperupakan benda dari apa yang kita baca kemarin-kemarin dan apa yang kami baca juga dari buku-buku mazhab Syafi'i, dikeluarkan sesuai dengan apa yang wajib zakat. Uang dikeluarkan uang. Uang dikeluarkan. Jadi jenengan yang wajib zakat karena jenengan punya uang banyak. Misalnya karena kemarin 7 juta, misalnya dengan punya uang 100 juta, ngendep, maka dikeluarkan 2,5%, 2,5 juta uang, bentuknya uang, nggak boleh yang lain. Kalau zakat mal yang dia tangan masuknya uang kan, maka dikeluarkan juga uang. Zakat mal emas yang dikeluarkan emas, perak juga demikian. Jadi itu soal yang pertama. Yang kedua tentang apakah selain yang tercantum dalam ayat itu berhak menerima zakat? Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa ulama kontemporer, salah satunya adalah Syekh Yusuf Al-Qaradawi rahimahullahu taala, itu yang meluaskan makna fi sabilillah. Kan dalam ayat itu kan bahwasanya harta zakat innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fi sabil
Ada 8 ya, ada 8. Di situ ada kata fisabilillah. Itu sebagian ulama kontemporer memaknai dengan semua kebaikan. Tetapi untuk kehati-hatian kita berpendapat, kita mengambil, bukan pendapat ya, kita mengambil pendapat ulama yang menyatakan bahwa tidak semua kebaikan itu berhak mendapatkan zakat. Karena itu Allah telah mengkhususkan di dalam ayat itu 8 golongan yang berhak menerima zakat. Sehingga nggak bisa kita mengeluarkan zakat untuk pondok, nggak bisa. Kalau mengeluarkan zakat untuk santri pondok yang fakir boleh. Tapi untuk pembangunan kamar, untuk apa misalnya pembangunan gedung nggak boleh. Makanya ini penting bagi para lazis untuk selektif, karena biasanya kadang donatur itu niatnya zakat. Jika dialirkan untuk selain yang masharif zakat, itu termasuk tidak amanah. Bagi yang berzakat bisa jadi kalau dia tahu dan dia tidak peduli, maka itu belum memenuhi atau menggugurkan kewajiban zakat. Misalnya dia tahu nih, ini amilnya ini nggak peduli masalah untuk apa. Kan kadang-kadang kan namanya kan lazis ya, zakat, padahal ini donaturnya niatnya zakat, tapi dia untuk ngecor, itu ambilnya ini nggak amanah. Bagi yang mengeluarkan zakat, jika dia tahu ambilnya nggak amanah tapi dia tidak selektif, maka uang yang dikeluarkan ini nggak sah sebagai zakat. Tapi kalau dia sudah, Pak, ini uang zakat, sampaikan kepada yang berhak 8 golongan. Tapi ternyata ambilnya ini khianat, dia sudah gugur kewajiban zakatnya. Jadi penting sekali ini. Jadi zakat itu hanya kepada 8 golongan, itu yang lebih hati-hati karena memang Allah mengkhususkan untuk 8 itu. Bukan malah untuk bangun ini, bangun itu. Bahkan sebagian ulama mengatakan untuk karpet masjid ini nggak boleh zakat. Karpet untuk kipas angin, AC, tidak boleh. Zakat bukan untuk itu. Zakat itu udah ada posnya masing-masing. Untuk ada posnya masing-masing. Termasuk untuk bangunan masjid juga berarti tadi. Enggak boleh zakat untuk bangunan masjid. Makanya kalau di Ramadan biasanya kan ada mengumpulkan zakat gitu ya. Selain zakat fitri juga zakat mal. Itu uangnya disendirikan, harus diberikan kepada 8 golongan itu. Tidak boleh langsung apa meneh nggo amil kerja lagi rong dino amil zakat itu kondi. Rekosone amil itu sepanjang tahun bekerja dan ditunjuk oleh amir, oleh pemimpin yang memang sah secara syar'i, dia tunjuk kamu amil zakat, kerjanya setiap hari ngurusin zakat, keliling untuk ngecek. Nah ini lagi rong dino nempel baliho terus jadi amil berhak nerima zakat paling akeh pisan. Gitu kondi syariat iki. Enggak seperti itu cara membagi zakat. Jadi harus benar-benar siapapun kita terkait harta ini harus amanah. Apalagi kita di akhir zaman, masya Allah, urusan harta ini banyak orang yang celaka karena urusan ini. Dan memang itu sunnahnya, sunnatullah seperti itu. Sudah ketetapan Allah dari zaman Rasulullah pernah disabdakan. Di akhir zaman itu orang sudah layu bali. Apakah yang dia makan itu aminal halal atau aminal haram, nggak peduli lagi. Maka kita sebagai seorang muslim yang ingin doanya diijabahi, berkah keluarganya, maka perhatikan urusan halal haram. Dengan apa? Ilmu. Kalau kita tidak punya ilmu, sulit bagi kita untuk membedakan mana yang halal, mana yang haram. Dan juga dengan khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin gitu, semoga bisa menjawab. Dan memang zakat ini urusannya sangat penting dan dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita pelajari secara mendalam karena inilah solusi Islam untuk kemiskinan. Barakallahu fikum.